Софи, что ли? Русский, блядь, говори! Сука! Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Aku doakan semoga kalian semua sehat selalu ya, dan makin sukses ke depannya. Aku juga mau ngingetin nih buat kalian yang belum subscribe, untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya ya. Check it out. Film ini diambil berdasarkan kisah nyata yang terjadi di perbatasan Ukraina, tepatnya di kota Donbas pada tahun 2014 dan disebut Perang Donbas. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah rumah yang letaknya sangat jauh dari keramaian dan terletak di dekat perbatasan. Di situ tinggal sepasang pasutri dengan gaya hidup sederhana, dan pasangan tersebut bernama Mikola dan Nastya. Rupanya Mikola adalah seorang dosen matematika dan fisika yang mengajar di kota Donbas. Ia mengayuh sepedanya setiap hari untuk menuju tempat kerjanya. Sementara Nastya di rumah menunggunya dengan melakukan pekerjaan rumah. Gaya hidup mereka sangat sederhana tersebut seringkali menarik para media untuk mencari tahu bagaimana kehidupan mereka. Зумовило вас піти на такий радикальний крок? То у нас немає шансів врятувати планету і нас самих на ній. Це, власне, і буде означати, що наш... Розкажіть, що це за знак? Темноти, махаючи своїми крилами. І перетворює океан на прісну воду та їжу. Lalu Mikola menunjukkan kepada wartawan bahwa ia mendapatkan sumber listrik dari tenaga angin. Setelah itu, wartawan pun pergi meninggalkan mereka berdua. Begitulah kira-kira kehidupan mereka yang sangat sederhana. Kemudian adegan berpindah pada malam hari. Mikola dan Nastya merasa sangat bahagia walaupun mereka hidup sederhana. Setiap malam, mereka selalu makan bersama dan memasak dengan kayu bakar. Я подарую дойку з іменем. Це тобі від нас. Malam harinya sebelum tidur, Nastya memberikan ukiran kayu berbentuk malaikat kepada Mikola. Ia mengatakan bahwa Mikola harus selalu membawanya sebagai pengingat akan dirinya. Lalu adegan berpindah pada pagi hari di lokasi perbatasan antara Ukraina dan Rusia. Satu kompi pasukan menerobos masuk ke wilayah Ukraina. Pagi harinya seperti biasa, Mikola menuju ke tempat ia mengajar. Lalu ia berpapasan dengan dua tentara Rusia yang sedang berhenti di persimpangan. Sesampainya di sekolah, tidak ada seorang pun di sana. Lalu ia memutuskan untuk menyalakan televisi. Melalui televisi, ia baru mengetahui bahwa pasukan Rusia telah masuk dan menyerang kota tersebut. Lalu ia mengayuh sepeda secepat mungkin agar bisa segera tiba di rumahnya. Софи, что ли? Русский, блядь, говори! Rupanya dua prajurit yang berpapasan dengannya tadi pagi telah sampai di rumahnya. Mereka memaksa Nastya untuk bercocok tanam, lalu dengan keji mereka membakar rumah Mikola. Sungguh tidak diduga, mereka pun menembak Nastya. Mikola hanya diam dan tidak mampu melawan sambil meratapi rumahnya yang terbakar.
Keesokan paginya, dua prajurit relawan menemukan mereka. Lalu mereka membantu menguburkan jasad Nastia di tempat tersebut. Mikola melihat ke arah reruntuhan rumahnya dan menemukan ukiran patung kayu malaikat pemberian Nastia. Setelah menguburkan jasad Nastia, Mikola pun ikut dengan mereka menuju tempat pengungsian. Sesampainya di tempat pengungsian, Mikola melihat ke arah luar dan memperhatikan prajurit relawan yang sedang berlatih. Ia pun turun dan langsung menemui komandan prajurit relawan tersebut. Nah, ini dia guys, komandan prajurit relawan tersebut. Треба вигнати їх. Що він метнув? Я хочу вигнати цю наволоч з нашої. Akhirnya komandan tersebut memperbolehkan Mikola untuk ikut latihan prajurit relawan. Keesokan harinya, Mikola mulai berlatih menjadi seorang prajurit relawan. Komandan memberi contoh bagaimana caranya membongkar senjata dengan cepat. Ось так, мирняк. Waktu pun berlalu 1 bulan kemudian, Mikola masih tetap melatih fisiknya agar menjadi kuat dan menjadi prajurit yang baik. Latihan fisik dan bela diri pun ia jalani setiap harinya bersama rekan-rekan yang lain. Не затримаємось! 3 bulan pun berlalu, mereka sudah siap menjadi prajurit. Lalu datang seorang kolonel dan kapten dari angkatan bersenjata. Mereka meminta beberapa orang yang mahir menembak untuk dijadikan sniper. Mikola ikut berdiri, namun inilah yang terjadi. Він від АК. Ну який з тебе снайпер? Збір АК за 20 секунд. Ну добре. Mikola mengatakan bahwa dirinya bisa membongkar pasang sebuah senjata hanya dengan waktu 20 detik. Lalu sang komandan menantangnya untuk menunjukkan hal tersebut. Dengan penuh percaya diri, Mikola maju ke depan bahkan menutup kedua matanya, lalu sang komandan mempersilahkan ia untuk mulai. – 18 секунд! Молодець! Знайди йому СКС. Adegan berpindah 1 minggu kemudian, di mana akhirnya Mikola kini tidak lagi menjadi tentara relawan. Mereka dilatih oleh seorang kapten bernama Andre. Ia adalah salah satu sniper terbaik. Mereka pun diberikan senapan untuk mulai berlatih esok hari. Мінус. 53-го року. Зі своїм застарілим на 99. Але не гвинтівка робить снайпера небезпечним. До бою. Цілься. 2, 3, постріл. 1 bulan pun berlalu. Mereka berlatih teori dan praktek bagaimana menjadi sniper yang baik. Lalu pada akhirnya, mereka pun menjalani ujian akhir, yaitu harus dapat menembak di dalam kegelapan. Terlihat Mikola dan teman-temannya sudah bersiap-siap akan menjalani ujian. Kapten pun memberi aba-aba agar mereka menembak. Вітаю. Служу українському народові. Бет. Я. Akhirnya mereka telah resmi menjadi sniper di Angkatan Bersenjata Ukraina. Mereka menuju wilayah kerja mereka masing-masing. Mereka akan dipanggil apabila mereka dibutuhkan. Lalu pada hari itu, Mikola sedang menjalani misi pertamanya. Перше на місці. Першим успішним завданням. Чисто. Mikola berhasil kembali pulang dengan selamat menjalani misi pertamanya. Lalu hari-hari pun berlalu, di mana Mikola melakukan tugasnya dengan baik.
Suatu ketika, seorang sniper Ukraina tertembak oleh sniper Rusia. Mykola merasa sangat sedih karena sniper tersebut adalah teman seangkatan semasa ia berlatih. Lalu kemudian, Mykola menerima sebuah misi dan ia menuju lokasi di pagi dini hari. Setelah memasang perangkap bom, Mykola dan temannya berada di dalam posisi kamuflase. Dengan sabar, ia menunggu pasukan Rusia lewat. Lalu 1 jam kemudian, pasukan Rusia pun melintasi area tersebut. Плюс. Чотири. Ми закінчили, допрацюйте. Mykola berhasil menyelesaikan misinya pada hari itu. Kemudian ia pun kembali ke pangkalan. Аккумуляторы, рации, аптечки. Что ты это говно тащишь? Нормальные ветки режь. 1 minggu kemudian, iring-iringan pasukan Rusia akan melewati kota itu. Seorang sniper legendaris yang bernama Sherry diminta mengawal konvoi tersebut. Ternyata, di lokasi Mykola dan sang komandan telah bersiap akan melumpuhkan iring-iringan pasukan Rusia. Namun saat sedang mengintai Mykola melihat 2 orang prajurit Rusia, yang salah satunya adalah prajurit yang membunuh istrinya. Ia pun akan menembak prajurit tersebut, walaupun Kapten Andre telah mengingatkan bahwa mereka memiliki misi yang lain. Код зелений. Можу працювати. Akibat kecerobohan Mykola, sniper legendaris Rusia pun membidik mereka. Ia mendapati posisi Kapten Andre dan inilah yang terjadi. Misi pun gagal dan Mykola harus menyeret mayat Kapten Andre kembali ke pangkalan. Lalu ia meminta maaf kepada kolonel atas kecerobohannya tersebut. Kolonel pun terlihat sangat kesal dan segera merespon. І ти розберешся з цим. Adegan berpindah 1 minggu kemudian, di mana Mykola kembali menerima sebuah misi. Misinya adalah melenyapkan 2 orang sniper yang berjaga di tempat pembuangan sampah kota itu. Hari pun tiba, terlihat Mykola sedang mengincar 2 sniper tersebut. Misi pun berhasil. Mykola kembali ke pangkalan dan beristirahat. Namun tiba-tiba kolonel menelponnya untuk datang ke tempat di mana ia dulu berlatih. Akan ada sebuah misi besar yang memerlukan beberapa sniper termasuk Mykola. Mykola pun mempersiapkan senjatanya dan menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Mykola kembali bertemu dengan teman-teman lamanya. Mereka pun dipersilakan masuk karena kolonel akan segera memberikan briefing. Російський снайпер, позивний «Сєрий», вже 5 наших снайперів поклав. І 3 кулеметів. Misi mereka adalah menyerang sebuah bekas pabrik gula, yang disinyalir pihak Rusia menyimpan senjata nuklir di sana. Namun tempat tersebut dijaga oleh Sherry, yang adalah sniper legendaris Rusia. Kolonel pun membagi tugas pada hari itu. Hari di mana misi tersebut pun tiba. Mykola mengendap pelan-pelan ke arah pos penjaga. Terlihat Sherry dan 2 sniper lain sedang berjaga. Sementara puluhan sniper Ukraina pun telah siap di lokasi masing-masing. Ворон статус. На позиції.
Salah satu penjaga ternyata adalah prajurit yang menyerang rumah Mikola. Mikola pun menunjukkan wajahnya dan tiba-tiba Плюс. Увага, готовність. Доповідь. Ціль бачу, код зелений. 5, 4. Доклад. Група, доклад. Sherry menelpon pangkalan dan meminta bantuan karena hanya tinggal ia berdua yang tersisa. Sementara Mikola berhasil menyusup ke dalam. Akhirnya Mikola berhasil membunuh Sherry dan mengambil senjatanya. Lalu tak berapa lama kemudian, pasukan bantuan Rusia pun datang. Mikola langsung menembak kapten Rusia yang berada di kursi depan. Misi hari itu pun sukses, dan Mikola berhasil melenyapkan sniper legendaris Rusia yang paling disegani. Rupanya lokasi pabrik gula tersebut dekat dengan rumah Mikola yang dahulu. Ia pun memandangi makam istrinya dan mendoakannya. Lalu tak lama kemudian, ia pun bangkit dan pergi dari tempat tersebut, dan film pun selesai. Oke sobat rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku nggak tayangin. Akhir kata dari Sekilas Cinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini.